jangan pernah jatuh cinta kalau takut resikonya. Oh. Cinta itu sebenarnya memang tipuan gitu loh. Cinta itu menurut gua beda tipis sama nafsu gitu loh. Oke. Beda tipis. Beda. Kalau cinta itu menurut gua ya kalau udah married itu mungkin 3, 2, 1, ngobrol ajaib. rolling and action. Yeah, cek. Yuk, kenalkan nama gue Benny Abi. Hip-hop lama mengalir dalam nadi. Punjur hands up, come on everybody. PDKT, punya KT-KT, ngajakin pergi nongkrong ke kafe sebulan 2 bulan. Mau tahu sih hatinya pas gue tembak dia terima. Asik gile, kemana-mana pasti gue jemput. Ada macam-macam, abang nggak takut sama temen-temen pacar lu Yahoo semua. Jadi pengen ngikut. Yo, kembali lagi yo. Obrolan ajaib. Gue mau curhat, bukan masalah aib. Gue mau tahu kesuksesan lu sangat ajib. Semua penasaran, curhat-curhat. Lu pengen tahu, penasaran ilmu yang keselip. Semua orang-orang berpenasaran sampai pengen ngintip. Nonton channel ini mesti wajib. Iya dong. Oh iya tuker ya. Lu sama latihan doang. Iya orang tua. Iya ada orang tua. Oke. Balik lagi nih, obrolan ajaib, obrolan orang-orang ajaib yang membicarakan tentang keajaiban yang ada di muka bumi ini atau di alam semesta. Iya nggak sih? Ya. Oke. Siap bro. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ben, sehat Ben? Hari ini? Siap bang. Iya. Alhamdulillah sehat. Iya, Ben lo keren banget nih, matching banget. Habis Iya, jemput keren ya. cewek lo. Iya. Hah? Minjem. Gue nanya apa, jawab apa? Enggak, lo habis jemput cewek. Oh lu ya. Habis, hah? Kayak PDKT ngasih berikan ke kafe. Apaan sih cepet banget, Ben? Hah? Dia sama cewek dengan PDKT. Ada gini nongkrong ke kafe. Weh. Nongkrong doang. Belum selesai nih, masih ngerem ya. Iya, belum selesai. Lo mau ngerap terus nih? 25 menit apa 30 menit? Capek. Oke. Gue pikir lo habis ngedate, lo habis pacaran gitu. Oh enggak lah. Oh, enggak. Enggak laku gue. Oh. Kali takut deh. Oke. Iya lah. Siap, aman Tahu Bang. ada cewek lagi. Gimana Yan? Alhamdulillah, bro. Tadi gue udah tes Masih. belum sih? Udah Udah 2 ya? kali. 2 kali biar afdol. Siap. Iya. Ya kadang-kadang dilupa. Iya lupa. Iya nih, by the way gue capek sih memang nih. Tadi perjalanan lumayan jauh kan, gue kan habis muter-muter biasa gitu. Ya kan, gue terus ngeliat orang pacaran tadi di jalan. Widih, enak banget tuh ya. Iya, ribut. Oh ribut. Iya. Oh ribut. Iya, gue gak paham dah. ngapa Masalahnya lo. apa itu bang? Nggak tahu. Nggak tahu. Gue siapanya mau misahin. Ya kan? Cinta itu hanya tipuan semata nikmatan sebuah kadang rajin berdusta. Anjay. Coba ulang sekali. Cinta hanya tipuan semata nikmatan sebuah kadang berdusta. Aduh, Ada, lupa gue jadi. Gue improv tadi. Oke. Nih gue mau nanya nih Ben sama lo. Lo pernah pacaran? Oh pernah. Hah? Pernah tapi jarang. Hah? Pernah tapi jarang, nggak Jarang. sering, nggak playboy, nggak playboy kayak no kemarin playboy lo. Dari playboy katanya. Nah, setahu gue lo yang playboy Ben. Dari mana tahu nih? Ya? Tahu aja berita. Muka gue jelek. Info teman nih, Info teman. Oke, gue mau nanya. Lo pacaran pertama kali kapan? Apa ya? Aduh SMP, SMA kali. Bayangkan ini. Kalau gue zaman dulu sekolah tuh bukan pacaran, tapi teman kayak pacaran, akrab. Oh TTM. Kayak bisa pindah-pindah Sekarang- dia. Itu kan, itu playboy kan ya. Iya. Playboy Pindah, gila. ya. Ini kan belum pacaran ya. Belum itu ya. Iya. Oh pantesan, belang. Iya, Kalau- SMA. Hidungnya belang. Ada duitnya. Oh, beda ya. Nyewa gitu. Oh, iya. Orang enggak. Salah ya, salah definisi ya. Bantu wanita. Oke, siap. Jujur kalau gue sih pacaran pertama kali sih gue justru telat ya. Gue setelah merantau setelah datang ke Depok nih gue baru pacaran pertama kali gitu. Iya. Iya. Puber gue telat. Dulu gue dikejar-kejar cewek. Iya. Ditanya-tanyain kagak mau, gue maki-maki. Emang lu ganteng gila sih bang, lu gila. Nah, ini nih fitnah nih. Iya, emang lu lari kemana bang? Kejar. Sama kayak gue telat. Karena Iya, gua telat ya. Kebanyakan main sama cewek mulu gue. Lo nggak usah sosok nyamain dah. Gak usah Tapi gue ngikut-ikut. bedanya, gue mainnya cuma teman gue kebanyakan cewek. Oh, gitu ya. Iya. Tapi
lo temen banyakan cewek, Nah. tapi lo cowok kan? Aku coba apaan? Kalau lo yang Apa ini itu? ngomong gue nanya doang nih, lo pertama kali pacaran tuh kapan? Gua SMA sih, Bang. SMA, Bang. SMA kelas SMP, 2. Lu kan ganteng. Ganteng. Gua SMA. ganteng. Nah itu apa namanya? Tapi lo pernah nggak baper gitu sama cewek gitu kan? Baper gitu, sampai Baper. benar-benar lo kejar-kejar gitu. Pernah kalau gua nggak pernah kalau dikejar-kejar dia susah kejar ya udah gua tinggalin siapa Oh, gitu dia. ya? Oh, Iya, gitu ya? kita jangan murahan lah. Wih, deh, ngeri sih ngomongannya deh. Iya, kalau mau ya udah gitu. Biasa aja Kalau ada cowok lain ya udah. Kan cinta hanya tipuan semata, nikmatan semu kadang raja berdusta. Kalau lo yang Enggak ini sih. bukan ngobrolin aib ya, tapi Iya, ini bukan enggak. ngobrolin aib, cuman Iya, gue iya, cuma paham, pengen paham, tahu gua paham. aja. Enggak sih, Bang, enggak, Bang. Gua enggak pernah ngejar-ngejar cewek sampai segitunya. Ganteng sih, dikejar-kejar cewek mulu. Iya kan Jim? Jimmy ketawa geleng-geleng. Jimmy katanya mau belajar sama lo. Oh iya, deh. Belajar apa, Jim? No, kameramen no, gua tuh karena yang jalan duitnya. Muka kagak pas-pasan. Nah, Mas Eri, gue diajarin playboy. Oke. Nah, kalau yang nih, gue pernah punya pengalaman lah, maksudnya gitu. Gue ada yang ngomong sampean ke gue gitu lah. Jangan pernah jatuh cinta. Kenapa itu? Kalau takut resikonya. Oke. Iya. Itu kayak lagu, Bang ya? Masa sih? Oh, bukan ya? Bukan, ini ada yang Ada ngomong lagi? dulu ya nih ya. betul, Sebenarnya gue dinasehatin lah gitu kan. hmm. Gue dinasehatin gitu. Nah, tapi yang nasehatin gue tuh ya pada saat itu orang yang deket sama gue, nggak taunya gue mau ditinggal ya. Waduh. Iya, sorry. Waduh, itu curhat ya, Bang ya. Iya. Ini arahnya kemana nih? Tapi ya maksudnya gini, ini gue mau relate aja sama ke berita yang lagi viral nih Wih, sekarang. apa nih. tuh, Bang? Apa tuh, Bang? Ada, ntar dulu. Oh, Gue sebelum gua ngobrol penasaran banget ini. ini gua deh. Iya. Nah, apa namanya? Jangan pernah jatuh cinta kalau takut resikonya. Oh. Nah, cinta itu sebenarnya memang tipuan gitu loh. Cinta itu menurut gua beda tipis sama nafsu gitu loh. Oke, Beda tipis. beda. Ha-ha. Kalau cinta itu menurut gue ya kalau lo udah married itu mungkin cinta akan tumbuh dengan sendirinya. Mungkin ya, gue sih nggak paham ya sebenarnya cinta itu mendefinisikan cinta itu seperti apa ya. Gue pengen bahas nih sama lo. Oke. Ya kan? Nah, karena resikonya itu ketika gagal ini apa sih? Ini. Ramennya, Hah? ramennya. Ngobrol sendiri sampai kebun. Ya. Kayak singkong. Nah, gue tadi nyampe mana tuh ngobrolnya? Jadi gini nih, Kameramen ini. resikonya adalah ya lu sakit hati, lu apa namanya? Bunuh diri. Nah, itu bilang Waduh, dalik ya. demi Jangan cinta tuh sampai ya. Demi cinta kan Gila. banyak tuh berita-berita Ih, ngeri, begitu. ngeri. Dan ini nih yang lagi viral nih, gue sempat nonton di podcastnya Deddy Corbuzier ya. Iya. Ini ada cowok yang stalking ke cewek gitu. Cewek. Jadi dia tuh baper ya. Oke. Jadi dia tuh baper gara-gara dia tuh di sekolahan gak jajan. Oke. Nah, dia nggak jajan nih, ditanya sama teman ceweknya ini gitu. Iya. Kamu nggak jajan gitu ya? Enggak, kenapa? Nggak punya duit. Terus akhirnya sama cewek ini dikasih duit goceng. Goceng, Bang. Goceng. Goceng. Gila, Keren banget sih. cewek. Iya sih. Keren Nah, sih. akhirnya si cowok ini ngejar si cewek ini sampai 10 tahun ya. Sampai dia punya pacar pun juga dikejar. Gila. Bahkan sampai datang ke rumahnya ya. Idih. Ke rumahnya cuman berdiri tapi nggak pernah masuk ke rumahnya. Idih, ngeri Ya, banget. tapi lu tau nggak cerita ini? Belum. Lu nyimak aja. Gua hidupnya di goa. Hah? Hidupnya di goa. Nah, oke. Gue lanjut nih. Nah, akhirnya dia sampai risih nih. Si cewek ini risih, sorry ya, gue nggak sebutin nama aja. Mungkin udah pada tahu kali yang udah nonton podcastnya Deddy Corbuzier. Ya gue kayak gini jadi mungkin podcastnya Deddy Corbuzier yang belum tahu cerita ini mungkin bakalan lari ke sana ya. Tapi nggak, di sini juga gue bahas gitu. Walaupun gue cuma tahu ceritanya doang gitu loh. Iya. Nah, akhirnya karena si cewek ini risih, Oke. cowok ini kan suka ngechat terus kan, bahasanya Oke. tuh nggak senonoh Nggak lah. senonoh ya, Bang. Heeh. Udah menjurus-jurus gitu loh. Iya, jurus iya. kelabang nyebrang, jurus pukulan harimau, kayak gitu-gitu. Jadi kan ya pasti risih sih. Risih, betul. Ya. Nah, oke nih. Gue mau nanya aja nih, ini menurut lo ya, Menurut gua. sebelum gua bakalan ngomong juga gitu menurut gua. Iya. Nah, kenapa sih cowok tuh kok baper? Lu nggak pernah baper ya kayak gitu ya?
Ya pernah sih baper sama cewek bang, Ah. tapi nggak segitunya juga. Ah, oke. Gila juga itu mah. Lo bisa menggambarkan nggak nih cowok tuh kenapa? Oke. Sorry nih kalau gue nanyanya ke lo, iya. Apa lo mau jawab dulu Ben? Ya emang kalau sakit Oke, Benny dulu deh. Benny sakit dulu deh. asmara tuh emang sakit banget. Gua pernah juga baper. Gitu. Ah. Oke. Kalau dia selingkuh, bener sakit hati kalau misal kita udah pacaran lama. Tiba tuh cewek selingkuh, waduh sakit hati minta ampun. 3 bulan kagak sakit hati, 3 bulan nggak bisa tidur, nggak bisa makan, nggak minyak, aduh. Pusing lo. Iya sakit hati, coba dah sakit hati dah. Wah pasti lu makan nggak enak, tidur nggak nyenyak. Itu dia. Pokoknya kalau sakit asmara itu bener sakit banget. Kayak diiris sakit hati 3 hari udah. 3 hari doang. 3 bulan. 3 bulan. Semangat Ben. Awal gelap. Tapi lo akhirnya bisa ini Bisa kan, lagi. bisa Obatnya cinta, obat sakit hati nih, gue sejar ya. Kalau sakit hati nih, sakit hati gara cinta. Obatnya baik. Obatnya cinta lagi, Oh. nyari cewek lagi, nyari Move cewek on, lagi. nyari cewek lagi. Iya. Iya bener juga, kadang-kadang bener juga hilang sih sakit Benny. hatinya, apa cewek lebih bagus lagi. Ini omongan playboy begini nih. Tapi gue gak dapet. Nah, Terus ya. iya, iya. Mari. Ya ini pendapat gua ya guys. Maksudnya pendapat gua sih sebenarnya. Sambil minum gua. Nih gua mode sotoy aja ya. Tawain lo. Iya, gue mau udah sotoy aja nih guys. Sebenarnya gini, sebenarnya hak mencintai itu kan hak dasar setiap manusia. Dia sah-sah aja lo mau nyintai 10 tahun, 20 tahun, 500 tahun ya suka-suka dia kan. Hatinya dia kan yang ngontrol itu kan. Gue nggak tahu entah hatinya dia nafsu atau dia suka something sama ceweknya gitu kan. Ya mungkin dia baper kasih duit goceng gitu bang ya. Kalau duit 10.000, udah cinta mati gitu kan. Nah itu kan Iya. problematik di sisi cowoknya bang. Tapi kan yang bermasalah itu sebenarnya bukan cintanya ya. Bermasalah itu kan sifat mengekspresikan cintanya itu kepada ceweknya. Oke. Ya kan dia bikin account, misalnya gue tahu ya, dia bikin account yang sampai ratusan nih bang ya. Oh, lu udah nonton juga? Oh iya udah baca-baca dikit-dikit Gua ya cerita kan. lagi sama dia. Iya. Sorry. Jadi dia bikin bikin account nih Instagram, TikTok untuk stalking ceweknya gitu. Ngirim-ngirim foto-foto aneh-aneh gitu bang ya. Dia sebenarnya itu yang bikin risih orang kan, mengganggu hidup orang gitu bang ya. Cuman masalah cintanya gue nggak ada problem di situ ya. Lu mau cinta, lu mau berkorban segala macam, is okay. Cuman lu harus melihat dari sisi ceweknya juga bang, gitu ya. Dan kita kalau kita mencintai orang gitu ya, kita pengen orang itu senang sama kita gitu ya. Kita harus mencintai diri kita sendiri kan. Nah apa patut gitu ya? Maksud gue dia effortnya segede itu untuk mencintai seseorang 10 tahun gitu ya. Apa hidupnya orang itu nggak risih kan di situ kan. Nah kadang-kadang kita tuh mencintai dia melihat sisi kita doang. Kita itu pengen cewek, kita itu cinta sama dia, kita itu rela melakukan apapun sama dia buat menikahin dia dan segala macam. Tapi di satu sisi dia nggak ngelihat ceweknya sebenarnya suka cowok kayak apa sih gitu ya. Tipe ideal cewek tuh kayak apa. Dia cuman ego aja gitu ya. Mungkin kayak gitu sih. Nah, banyak juga nih teman-teman gua ya gitu ya. Mungkin ngejar cewek, Bang. Ngejar cewek sampai ya kayak Dilan ya, Bang ya. Wes. Itu asik banget ya Dilan. Itu ya. keren itu gua juga udah nonton itu film juga keren. Iya, tadinya kan si Milea kan nggak suka sama Dilan kan. Lu siapa nih geng motor Iya, gitu kan. iya. Kumel, dekil apa ya lah gitu kan. Tapi Mungkin, ganteng kan gitu kan. Ganteng, naik motor, klasik. Pas digoncengin sekali 2 kali nyangkut juga kan. Gitu kan. Tapi kan itu cara-cara yang menghormati wanita gitu. Itu cara-cara yang menyenangkan buat wanita gitu Bang ya. Nah, di satu sisi saat gue lihat kasusnya, loh ini orang nih apakah dia merasa kan gini Bang, orang itu bertindak gitu kan, itu kan dia mencerminkan apa yang di pikirannya gitu ya. Cara deketin cewek kan dia mikir nih, oh cara deketin cewek tuh gini ya. Mungkin dia lewat film, mungkin lihat bapaknya nembak ibunya, gue nggak tahu ya, berceritain sama bapaknya, bapak tuh dulu nembak mama kamu gitu kan, ngejar lo gitu ya. Semuanya mama kirimin SMS misalnya, apa enggak kirimin telegram gitu kan. Nah saat itu kan dia akan mikirin gitu ya. Oh, gua mesti dapetin cewek tuh, gua mesti sukses, gua mesti flexing, gua mesti stalking ini cewek. Mungkin ceweknya akan sometime dia akan melihat ke gua, gitu. Dia itu di imajinasinya dia aja. Nah salahnya dia itu kan tidak mendekatinya secara ibaratnya gini Bang. Saat lo bertanya sama cewek gitu, gentleman dong. Oke, benar. Gentleman gitu. Misalnya gue suka sama lo misalnya, atau enggak gue sayang banget nih sama lo gitu. Lo mau nikah sama gue gitu misalnya gitu ya. Tapi kan ceweknya ini kan punya opini kan, dia punya pendapat gitu kan.
gue nggak suka sama lo, oke, gue udah punya cowok segala macam, dan lo hormati pendapatnya dia, karena lo mencintai dia, gitu kan, bukannya buat tindak-tindak kayak gitu, gitu kan. Tulus mungkin ya, menunjukkan rasa tulus dia ya. Iya dong. Nah, menurut gue kayak gitu tuh, menurut gue ya cuman rasa ego dan nafsu sih menurut gue ya, karena dia nggak menyayangi cewek itu secara tulus gitu, secara benar-benar personal dan benar-benar dari hati gitu ya. Nah itu problematiknya di situ sih bang, problemnya di situ gitu ya. Tapi ini kira-kira relate nggak dengan kalimat begini nih? Kejarlah suatu kebutuhan, janganlah mengejar suatu keinginan. Ya, ini relate nggak nih sebenarnya nih? Iya, Sebelum iya. gue bahas, gue ngobrol juga nih. Menurut lo, karena kalau kebutuhan tuh lo butuh cewek ini kan? Secara kebutuhan dalam artian gini nih. Ya kalau lo kebutuhan itu kan bukan berarti lo pengen kan? Kalau pengen kan, gue sekedar pengen aja, pengen menikmati, pengen nyicipin gitu atau apalah gitu, pengen makan, pengen apa gitu. Tapi gue butuh makan kan beda nih. Iya. Nah, maksudnya itu tuh. Iya. Nah, kira-kira relate nggak sih? Nah, iya kan. Mungkin gini sih bang ya. Mungkin saat dia mencintai sama satu orang gitu. Cinta kan buta ya bos. Cinta tuh buta ya. Buta nggak Ben? Buta. Nggak bisa Buta. ngeliat? Nggak bisa Nggak ngeliat. bisa megang bisa ya? Ya, megang bisa. Lo udah ngapain aja lo ngomong kayak gitu? Raba-raba ya. Iya. Boleh gue nggak ikut-ikutin Ben? Gue nggak ikut-ikutin, Gue nggak ikut-ikutin Ben. ikut-ikutin. Lo ngomong sendiri. Iya ya. Ini tanggung jawab bini lu ya. Oke. Kosan. Tuh. Iya kan ya mungkin di situ ya bang ya, digelapkan oleh cinta gitu ya. Dan memang konsistensi emang penting ya, 10 tahun terus lu dibutakan oleh cinta. Mungkin dia nggak punya temen cewek yang yang selevel mungkin ya di pergaulan dia segala macam. Karena kan gini bang, mungkin gue lihat kasusnya kan dia jatuh cinta sama ceweknya itu saat dia akan menawarkan kebaikan. Dia ceweknya kan pasti mikir, ih kasihan banget nih anak gitu kan ya. Maksudnya yang lain pada ke kantin, pada jajan. Lu kenapa nggak jajan gitu kan? Gue nggak punya duit nih, gue kasih goceng gitu ya. Waktu itu ya, terus habis itu, ih baik banget nih cewek gitu kan. Aduh, gue udah gue gitu ya. Mungkin kita pikir sepele ya. Cuman dari sudut pandang gue sih sebenarnya cowok itu nggak ada problem di situ. Yang problemnya adalah kenapa lu maksain kehendak lu untuk mendapatkan cewek itu gitu kan bang. Dan dia kan sebenarnya yang tadi pertanyaan lo tuh, keinginan dan kebutuhan. Nah sebenarnya gue nggak tahu ya bang, apakah dia butuh banget gitu ya. Cewek itu gitu ya. Apakah cewek itu benar-benar sayang sama dia kan? Apakah cewek itu memang perfect buat dia kan dia nggak tahu bang. Iya kan dia kan cuma di imajinasinya doang. Iya kan. Dia mikirin, hayalin gitu segala macam. Tapi saat gue nggak tahu ya skenario-nya beda gitu. Misalnya dia nikah sama ceweknya, terus misalnya amit-amit misalnya nggak bahagia kan, nanti dia nyalain siapa kan gitu kan. Nah karena itu kan menurut gue di satu hubungan itu kan jalinnya komunikasi. Nah, lu bisa suka sama orang, itu kan ada salah satunya ada emosional. Di situ ada efek-efek dopamin gitu kan, ada efek-efek kimia yang di dalam tubuh lu gitu kan. Nah, saat lu kenal orangnya, baru lu bisa mencintai orangnya. Oh iya, lu orangnya cocok ya sama gue ya, gitu. Orangnya enak ya, nyambung ya ngobrol sama gue ya. Dia tatapannya penyayang ya. Nah itulah cinta gitu kan. Nah cinta itu kan nanti ujung-ujungnya kan abis juga bang ya mungkin ya. Ujung-ujung kasih sayang kan. Kasih sayang. Konsistensi segala macam. Bertahun-tahun lu sama hidup sama istri lu kan pasti butuhnya komitmen dan kasih sayang gitu ya. Nah dia belum sampai tahap itu aja, dia udah ya maksudnya melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh ceweknya dan merusak hidup ceweknya gitu ya. Emang mengganggu sih, toxic sih jadinya. Mengganggu. Ya kalau gini bang, mungkin dari gue nanya sedikit ya, ini gantian nanya. Nah menurut gue yang dilakukan ceweknya gitu ya untuk problem solve ini, mungkin dia nggak bisa sampai 10 tahun gitu ya. Yang gue baca sih dia udah sempat ngomong nih sama cowoknya gitu ya, udah sempat punya pacar. Gitu ya, dan pacarnya juga stalking gitu ya. Nah dari sudut pandang ceweknya nih ya, baiknya gimana sih gitu ya? Menurut lo gimana tuh? Tapi kan gue bukan cewek ya. Oke. Kalau menurut gue ya, sebenarnya mungkin gini. Apa yang harus dilakukan lah intinya? Ini ya memang kalau lo ngomong tadi sotoy-sotoyan ya, gue juga sotoy-sotoyan aja ya. Tapi ya semoga aja ada yang cocok gitu loh sama orang gitu. Nah kalau menurut gue gini, nggak semua orang sih sama akan menilai manusia yang lain. Oke. Gimana tuh? Misalkan gue menilai Benny gitu, gue nggak sama juga. Belum tentu ada orang yang bisa menilai Benny.
mungkin cuma sekedar berteman. Ini masalah empati dan kepedulian seseorang mungkin ya. Nah, apalagi yang keterkaitan gitu antara si cowok dan si cewek. Kalau gua pribadi dengan cara seperti itu, gue sebenarnya akan rangkul nih cowok. Sebenarnya lo punya masalah apa? Tapi gue nggak secara langsung. Mungkin kalau gua akan gua arahin gitu loh. Tapi gua gini, gua akan bilang ya dengan baik-baik ya. Mungkin kita nggak harus pacaran dulu. Gua punya banyak alasan yang harus bisa dilakuin gitu loh. Tanpa harus bilang gue punya cowok dengan cara mungkin gue nggak tahu apa yang terjadi ya. Cara berkomunikasi gitu loh. Cara berkomunikasi si cewek ini ke si cowok dirangkul. Sebenarnya nih cowok ada inner child apa nih, masa lalu masa kecilnya apa, kok sampai kayak gitu. Mungkin emaknya meninggal dari kecil. Ya kan? Kita nggak tahu ya. Kita kehilangan sosok itu. Nah, sosok yang memberikan perhatian, kasih sayang. Bisa jadi. Ini duit 5.000 loh, kok sampai bapernya kayak begitu? Ada masalah nih. Ada masalah benar. Iya nggak? Something sih. Ada masalah nih, Ben. Something wrong sih. Ini kalau menurut gue ini yang harus dicari tahu. Karena daripada dia terganggu gitu loh. Nah, kedua, kalau lo memang nggak bisa bersikap ini, ya lo pergi dari situ. Nah, tapi kan kalau untuk pergi, masalah mungkin sekolah apa lain sebagainya mungkin susah ya. Yang paling gampang, nah gue nggak tahu nih masa ini dia masih remaja, masih kecil. Nah, untuk bisa paham seperti ini, itu agak susah ya kalau masih kecil gitu loh. Cuman ketika dewasa kita memang sebenarnya banyak sharing sih. Jangan menyakiti itu orang yang membuat dendam yang akhirnya dia akan nekat datang. Benar sih. Kalau menurut gua, betul. ya akhirnya nekat datang ke sana gitu loh. Nah, karena dia sampai mengatakan hal-hal yang nggak senonoh lah. Untuk mungkin apa ya? Onani atau apa yang lain sebagainya gitu. Ada tuh di situ kan kalau gue denger ya. Nah, ini berarti nih cowok punya masalah. Iya. Ke-trigger gitu loh. Ke-trigger seseorang gitu loh. Jadi mungkin nih entah ibunya entah bapaknya yang udah meninggal atau kehilangan sosok itu, atau yang tadinya emaknya perhatian kok tiba-tiba nggak ada, terus neneknya kasih apa kah, itu pasti ada masalah di sana. Itu pasti ada masalah di sana. Kalau gue dari sudut pandang ceweknya desperate banget sih gue bakal ya. Gila, maksudnya ya cewek itu kan mungkin mikirnya anjir ini orang ngapain gitu ya. Mungkin gue kalau bagi cowok pun di teror begitu juga desperate banget bang. Gila, ngeri banget gitu. Ini makanya kayak jadinya kayak gini, wah nih cowok ntar punya dendam atau gimana ya. Gitu loh. Karena memang kalau sampai ngejar-ngejar kayak gitu menurut gue aneh tuh. Menurut gue aneh. Nah, kalau untuk rasa cinta sendiri nih, gue sama lu tadi mungkin agak beda ya. Ini kan perspektif ya. Cinta itu tumbuh karena kasih sayang sebenarnya. Iya, kasih dan sayang. Gitu. Ibaratnya gini, emak ke anak, cinta kan, cinta, tapi didasari dari apa? Rasa kasih, rasa sayang. Nah, kasih dan sayang ini akhirnya menjadi satu dan jadi besar, akhirnya bentuknya jadi cinta. Kasih kanan, sayang kiri, gitu loh. Mungkin ya. Itu kan kalau yang gue tahu bentuk hati itu, bentuk love itu adalah kalau dibelah itu adalah hati. Hati orang. Nah, hati, dua hati yang digabungin jadi bentuknya begitu. Yang gue tahu gitu. Nah, untuk si laki-lakinya sendiri nih, kalau gue bilang ya mungkin memang dia terobsesi juga dan ada harapan, ada ekspektasi nih sama ini. Karena kan dia sampai yang ngirim apa sih? Chat yang caranya begitu segala macem, sampai datang ke rumahnya nungguin berjam-jam, ya kan, sampai subuh kan katanya, sampai ditegur orang, ya kan, dan akhirnya ditangkap. Menurut gue sih begitu. Iya. Tapi memang menurut gue sih tindakannya udah benar sih bang ya. Salah satu cara maksudnya untuk mengatasi orang-orang begitu ya bang ya, memang harus melibatkan keluarga juga gitu ya. Kalau misalnya lo cewek gitu ya, bilang ke teman-teman lo atau bilang ke keluarga lo, bilang ke bapak lo gitu ya, untuk minta pertolongan. Kalau misalnya gini bang, karena kan kita nggak tahu yang kita hadapin ya, mental psikologinya gimana gitu ya. Gue nggak tahu dia psikopat kayak gimana gitu ya, walaupun ya gue nggak tahu ya bang ya, maksudnya di satu sisi yang bisa bemperin dia gitu, yang bisa mengatasi masalah ini adalah memang pihak kepolisian gitu ya. Karena ada memang di luar negeri juga sama gitu ya, artis komedian gitu ya, dia stand up, ada cewek yang mengejar-ngejar dia sampai bikin ribuan email sama dia setiap hari.
Dan itu dia desperate banget bang, itu ngancurin hidupnya dia gitu. Pasti. Nah itu udah bener sih, maksudnya mungkin pertama pihak warga dulu yang mengatasi itu. Kalau nggak bisa, memang udah kasih bukti-bukti, laporin ke polisi, itu udah bener sih, udah paling bener, udah paling sesuai sih. Memang cara orang kan beda-beda ya. Ada kekhawatiran tertentu kan. Iya. Mungkin dia khawatir begini, mungkin dia khawatir begitu. Betul. Gitu kan. Karena kok mungkin ngeliatnya nih orang kenapa kok sampai kayak gini, sakit nih. Apa dia psikopat nih, ada apa ya? Naudzubillah min dzalik kan. Lah iya makanya. Menunjukkan sifat-sifat kayak gitu kan. Iya. Memang sebenarnya kalau orang cinta tulus itu nggak ada ngomong kayak gitu. Memang bener kayak lo bilang tadi. Ya, lo sama dia, ya gua akan berusaha mendapatkan hatinya dengan cara yang gimana, kayak Dilan lah. Iya betul. Iya kan? Dengan cara yang sopan, dengan baik cara ya, yang Bang, ya? bijak gitu, Oke, sopan siap. gitu loh. Tapi lo tahu cerita tentang ini nggak Ben? Lo kayaknya diem aja jadinya gitu loh. Kayaknya lebih jago kan. Tapi kalau lo belum nonton nggak apa-apa, biar gua aja. Apa? Gua sama Rian aja. Soalnya tuh jarang pacaran sih gue dulu. Pacaran ya. Kayak pasaran. Oh. Soal cinta kayak gimana gitu. Oke. Tapi gue punya ide buat lo nih Ben. Apa? Daripada lo bengong. Lo temenin dia tuh Ben. Mana kini? Kasih baju Gak apa-apa Ben ya. Tapi lo ngedengerin aja ya, gak apa-apa ya. Ini gue baru tahu. Lo baru tahu ya. Lo nonton aja. Ini gitu. unik sih, maksudnya kita kan kemarin ngebahas kasus geng motor ya bang. Itu kan ada kasus percintaannya juga nih. Percintaan yang berujung ya tragis ya. Nah ini juga ada percintaan juga gitu ya. Maksudnya kasus cinta nih complicated nih. Maksudnya bisa kita bahas sampai subuh juga bisa bang ya. Bisa, ini mah gak kelar-kelar. Gila asli. gitu, maksudnya ini kenapa sih orang pada kenapa sih gitu kan? Cara orang tuh menyelesaikannya tuh beda-beda ya. Betul. Beda-beda. Gimana mereka aja cocok-cocokan gitu. Dan ini itu cuman gini doang sebenarnya. Kalau dalam Islam ya, kita sebagai Muslim ya, ini hanya kejadian yang diulang aja. Oh iya. Sebenarnya udah pernah terjadi. Sama ya bang. Kejadian-kejadian itu udah pernah terjadi. Kayak misalnya gini nih. Kenapa gue bisa bilang begitu? Al-Quran itu ayatnya apakah diturunkan secara brek? Enggak kan? Enggak. Brek gitu kan. Sorry ya kalau kita ngobrol agama sedikit gitu kan. Tapi diturunkan sesuai dengan kejadian-kejadian. Iya. Yang akhirnya kita bisa melihat kalau ada kejadian ini, maka misalkan gini, kalau ada masalah keuangan apa segala macam kan, ya kita lihat nih surat Al-Nasrah misalnya. Oh iya, setuju. Nah, kita tuh ngelihat kayak gitu sebenarnya sebagai yang punya keyakinan deh. Yang mungkin di agama yang lain mungkin sama ya. Iya. Nah, kalau di Islam sendiri seperti itu gitu loh. Jadi melihat kejadian-kejadian, cara menyelesaikannya gimana, cara menghindari gimana, cara ini mungkin bisa kayak gitu. Ini kalau solusi dari gua, mungkin solusi dari gua kan, cara orang beda-beda. Iya. Jadi kesimpulan, konklusi dari gua untuk solusinya sih itu. Gua nggak tahu dari lo. Oke. Ya kalau gue sih ya mungkin nggak sedalam Bang Saat ya agamanya kan. Kan nggak boleh gitu ya. Gue juga nggak dalam. Gue kan cuma sebenarnya gue copy paste aja dari kalau dengerin orang ceramah, kalau dengerin orang khutbah Jumat gitu. Iya sebenarnya gini sih Bang. Udah gini ya, dari cowok ya Bang ya. Sebenarnya kan ya tidak bisa membatasi pergaulannya untuk hanya di situ saja Bang. Gitu. Dia harus lihat looking forward lah. Dia lihat cewek-cewek, dia kenalan sama pergaulan, dia akan gaul segala macam. Jadi ya mungkin dia akan suka sama satu cewek gitu ya. Tapi kan dia itu ibaratnya kalau misalnya dia kenal sama banyak cewek, dia bisa sadar gitu maksudnya ya. Kalau memang kata Benny gue setuju banget. Kalau cewek ya nggak dia doang gitu Bang ya. Ya mungkin dia paling cantik, cuman ya nggak dia doang yang cantiknya kayak gitu kan. Mungkin dia bisa dapat yang lebih bagus. Jadi nggak perlu segitunya kan. Maksud gue ya teman-teman kalau punya temen yang introvert segala macam, takut sama cewek, mungkin ABG dulu zaman gue ya Bang ya. Deket sama cewek, sebelah sama cewek juga gemeter gitu kan. Tuh gue nggak tahu kenapa ya responnya masih ABG. Nah gitu sebenarnya ya memang kalau dalam agama kan ada pembatasan ya Bang ya, safaya dibatasi karena memang ada magnetnya gitu ya. Makanya saat kita semakin dewasa kita akan semakin sadar kalau misalnya memang kita butuh gitu ya. Sorry. Apa tuh? Asapnya naik ke kamera nih, ya nutupin. Gak apa-apa efeknya. Sorry ya guys. Ya, kita butuh, maksudnya pasangan secara natural, gitu. Natural kita butuh pasangan yang support kita. Itu salah satu support sistem kita, gitu ya. Kita harus tahu kebutuhan kita, yang betul kata lo, bukan keinginan kita. Itu salah satu solusinya, karena semakin lo tahu apa yang lo butuhin, sebenarnya belum tentu
yang lo inginkan. Kalau ceweknya nggak mau, ya lo nggak akan bahagia sama dia mau segila apapun kayak gitu. Karena juga gini juga ya, serba salah juga ya jadi orang ya. Kadang kita berbuat baik sama orang niatnya apa, kadang orang menanggapi juga. Oh iya. Jadi kita tuh memang benar-benar kayak harus pandai-pandai untuk menyikapi orang lah. Iya gitu betul. Dan itu tuh hanya kejadian yang diulang-ulang aja. Pasti kasusnya ada ya. Iya pasti. Cuman pas di viral di media cuman dia doang. Iya. Kebetulan kayak gitu. Iya. Tidak ada sesuatu yang kebetulan sih sebenarnya. Iya. Gitu. Ya saya harap sih kalau misalnya melalui kejadian seperti ini ya speak up aja lah. Speak up aja, minta tolong sama keluarga, sama teman-teman gitu ya. Kalau udah keterlaluan, ya laporkan ke polisi gitu. Setahu gua tersangkanya ini bang ya, dia itu ditangkap gara-gara ada ancaman. Oke. Ya kalau ada ancaman kan ada pasalnya gitu ya. Benar. Mungkin polisi juga bingung nih kasus apaan begini kan. Iya. Aduh gitu. Ada aja nih netizen nih gitu kan. Kadang-kadang begitu juga kan. Benar. Gitu. Ya paling gitu sih guys. Maksudnya ya ya titip aja gitu. Misalnya ada teman-teman yang merasa seperti itu ya, merasa dibuntuti dan tidak wajar, tidak dihormati. Ya speak up lah. Laporkan sama pihak keluarga, laporkan pada pihak sahabat lo yang cowok-cowok segala macam. Benar. Siapa tahu gitu ya, ada solusinya. Ya pasti ada solusi. Pasti ada solusinya gitu. Karena ceweknya itu sempet mau datengin rumahnya bang. Bukannya udah ya? Sempat. Yang gue dengar tuh Enggak, udah. waktu itu dia masih proses kan, maksudnya udah belum sampai ke polisi. Pengen masuk gitu ya? Belum sampai ke polisi. Oke. Dia mau sampai masuk ke keluarganya, pengen nanya ini anak kenapa sih gitu kan? Ya gue juga akan melakukan hal yang sama sih. Iya, takut lah pasti. Ya cuman itu, maksudnya emang nggak itu kan, nggak bisa gitu. Mungkin cowoknya, pasangannya juga bingung juga. Kok gue jadi ikut diteror? Takut juga bang. Dan yang mengalami memang mereka ya. Iya. Ya gue juga meresapi sih, gitu sih. Paling gitu sih guys. Ben, lo pengen ngomong sesuatu Ben? Ya gitulah. Tahu soal Nggak, kayaknya relate deh nih. Relate, soal cinta, Lu pernah relate. stalking sama siapa? Jangan-jangan lu tersangka Enggak. Enggak. Enggak, ya kalau cinta sih gue jarang ke cinta-cintaan. Jarang ya? Jarang. Lu dikejar cewek sih. Paling kenalin cewek udah gitu. Kalau lo dikejar-kejar cewek mulu ya? Oh jarang. Gue yang ngejar. Pas cewek jual mahal ya gue tinggal. Tapi lo keren sih. Iya, lu keren. Jangan cewek ngejar, nggak bagus. Iya, lu copet dompetnya biar lu ngejar. Kalau enggak, lo datang ke dukun, cinta ditolak, dukun bertindak. Jangan goyang. Amit-amit ya. Jangan bro, jangan bro. Oke guys, cukup. Cuman itu aja yang kita bahas. Jadi semoga bermanfaat untuk kita semua, khususnya buat kami pribadi kan. Tetap di Ngobrol Ajaib, obrolan orang-orang ajaib yang membicarakan tentang hal-hal yang ajaib yang ada di alam semesta ini. Yeay. Thank you. Aku cek. Aku punya gebetan, baru saja dikenalin teman. Secara kebetulan orangnya asik, pokoknya menarik. Dari segi hati aku langsung tertarik. Wajahnya, senyumnya, bibirnya, bodinya. Ini lagu kemana-mana, Jawa Timur, Jawa Tengah, semua sampai Solo. Lagu ini bukan burung beo. Ini lagu Neo. Thank you.